Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Gimana juga perjalanan tadi ke sini? Apa lancar atau ada hambatan? Hujan sih. Iya, lagi musim hujannya ya. Iya. Tolong jaga kesehatannya ya, soalnya emang musimnya lagi Hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita membaca doa lebih dahulu agar kegiatan hari ini diperlancarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk sebelumnya, perkenalkan saya Intan Syahriani ya, sebagai pemimpin kelompok kali ini. Nah, di sini ada yang udah kenal belum atau belum? Nah, kita perkenalan dulu yuk supaya kita juga kenal dan persaudaraan juga terjalin ya. Gimana kita perkenalan ditambah games? Supaya seru ya. Gimana kalau gerakannya kayak gini nih? Nanti setelah itu kita sebutin nama-nama bisa ya dari nama masing-masing. Nanti dari saya terus keliling ya. Boleh. Yuk, keluarga. Perkenalkan, saya Intan. Saya Desi. Saya Mia. Saya Rini. Saya Rani. Saya Linda. Saya Adwa. Saya Sima. Saya Pupa. Nah, gimana udah ada yang kenal atau belum? Sudah. Itu Rini. Itu Sima. Nah, kenal ya. Di sini ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Ya. Belum ada yang tahu ya. Kalau begitu saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling dan memberikan bantuan kepada sekelompok orang untuk memecahkan masalah yang dialami oleh anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah interaksi atau kegiatan yang terjadi dalam kelompok yang dimana diharapkan anggota kelompok itu ikut berpartisipasi ya, interaksi aktif dalam diskusi hari ini. Ada pula tujuan dari konseling kelompok itu yaitu untuk memecahkan masalah dan mencari solusi yang tengah dihadapi oleh anggota. Di dalam kelompok ini kita tuh ada namanya peran masing-masing. Yang pertama yaitu ada saya sebagai pimpinan kelompok yang akan memandu dan bertanggung jawab dan mengerahkan kalian semua dalam diskusi kali ini. Yang kedua ada kalian yaitu sebagai anggota kelompok. Dan terakhir itu ada dinamika kelompok ya, di mana diharapkan anggota untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Dalam konseling kelompok ini diharapkan kalian semua untuk sukarela ya, untuk membagikan pendapat atau permasalahannya. Dan saya juga berharap kalian saling terbuka ya atas pendapatnya masing-masing. Dan juga kita jangan khawatir nih kalau ada yang membeberkan masalah di sini, karena di sini kita juga ada ikrar ya, yang dimana diharapkan anggota di sini untuk menjaga rahasia masing-masing ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa kita itu ada ikrar ya, agar supaya rahasianya tidak disebarluaskan ya. Kita tuh berjanji ya. Ayo kita sama-sama berjanji gitu. Nanti anggota diharap mengikuti ya perkataan saya. Nanti ada saya, nanti kalian sebutin nama masing-masing ya. Yuk, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia bahwa saya sanggup dan bersedia menerima
menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya peroleh dari klien saya atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Nah, kita sudah berikrar, jadi dimohon ya untuk menjaga rahasianya masing-masing. Dari penjelasan tadi, apa kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, berarti sudah paham ya? Ya. Apakah teman-teman juga sudah siap? Siap. Insya Allah ya. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, tolong barang-barangnya yang ada di depan tolong disimpan terlebih dahulu. Terus jika ada handphone yang ini menyala, tolong di silent dulu ya agar kita tidak terganggu gitu. Ya. Nah, sekarang udah siap kan ya? Sudah. Nah, kali ini apa ada yang masalahnya bersedia diungkapkan atau diselesaikan pada hari ini? Ada. Coba, ada. Saya. Jadi mungkin kalau di lingkungan mungkin yang masalah sekarangnya itu lebih ke pertemanan sih. Temannya. Iya. Coba saya tuh mau saya tuh ada masalah gini ya Bu. Saya kan sering begadang ya Bu. Terus kayak capek sendiri, pola tidur juga nggak teratur, apalagi ya pokoknya susah lah untuk tidur pagi itu susah. Nah apalagi nanti kan saya tuh mau UAS ya Bu ya, gimana tuh Bu supaya saya tuh tidurnya tuh tampil gitu, pola tidurnya juga teratur gitu tuh Bu, gimana ya caranya? Saya tuh bingung soalnya UAS kadang saya bangun pagi masih ngantuk, takutnya nggak fokus buat UASnya, jadi itu sih Bu masalah saya. Gimana caranya? Kalau saya mau Bu. Boleh. Kalau saya masalah yang saat ini saya alami, kan saya ini baru lulus SMA ya. Terus saya tuh bingung mau kerja apa kuliah gitu. Kan ini menurut saya urgen ya karena harus diselesaikan secepatnya. Jadi harus ada keputusan secepatnya gitu. Udah gitu aja sih. Ya. Terima kasih kepada yang tadi untuk sudah mensuarakan ya masalahnya. Nah, kira-kira masalah siapa nih yang mau dibahas? Coba kita voting ya. Coba Desi, kira-kiranya masalah siapa yang urgent dibahas? Masalah ini sih, soalnya menyangkut masa depan. Ya. Kalau saya sih pupa, soalnya saya juga ngalamin kayak pupa, susah buat tidur gitu ya. Paling bener kata pupa sama UAS gitu. Jadi ya, kayak gimana caranya bisa kontrol sih kayak pola tidurnya. Kalau saya itu lebih milih ini sih karena menurut saya tuh kan mau pilih sekolah ya yang dimana itu tuh harus persiapan dari jauh-jauh hari gitu sesuai minat bakatnya dia. Ini sih. Milih ini sih karena emang apa ya? Saya juga ngalamin gitu menyangkut masa depan kayak kata Desi. Kalau saya sih milih ada ya, soalnya kan saya juga pernah ngalamin gitu ya. Kalau pertemanan itu mempengaruhi banget gitu ya. Gimana kita mau kayak gak ada teman gitu, itu sih. Nah, dari hasil tadi yang kebanyakan itu masalah ini ya. Jadi masalah yang dibahas pada hari ini itu masalah ini. Nanti Bapak bisa di minggu depannya lagi ya. Di saat berikutnya. Nah, ini coba ceritain detailnya. Nah jadi kan udah sebulan lebih nih ya saya tuh lulus sekolah SMA. Nah saya tuh sebenarnya nggak mau kuliah tapi mama saya tuh nyuruhnya kuliah gitu kan. Kan saya juga ngerti kan bukan dari keluarga yang punya gitu kan. Jadi kayak mikir kenapa harus kuliah gitu kan, kerja aja gitu. Saya juga mau ngumpulin uang buat mama kayak
nggak mau ngabisin uang gitu loh, kan buat kuliah harus bayaran, harus jajan, kayak bakal ngabisin uang banyak gak sih. Terus kan belum orang tua yang cuman kayak kerjanya ibu rumah tangga sama petani, kayak mikir 2 kali gak sih buat kuliah, mikir beberapa kali gitu, banyak pertimbangan sih. Nah, gimana? Ada yang ingin bertanya tentang masalahnya ini? Saya Bu, boleh tanya. Ini kan bingung ya antara kuliah atau kerja. Nah ini tuh udah berpikir belum sih, dipikir-pikir banget gitu, kayak kalau emang saya kerja, misalkan enggak nih, misalnya kuliah tuh kenapa ini nggak mau kuliah tuh kenapa? Takut ngerepotin gak sih, takut ngerepotin mama, kayak nambah-nambah pikiran gitu woy. Tapi kan gini, kalau orang tua kita menyanggupi misalkan ya, maksudnya ya emang dalam hati kita kayak nggak mau gitu untuk ngerepotin orang tua. Tapi kalau orang tua kita benar-benar mau anaknya berpendidikan, mau sekolah, itu juga kan kayak buat kita sendiri kan, buat pengetahuan kita gitu. Kenapa kalau emang iya ini nggak membuka membuka hati gitu untuk minat ke kuliah? Kalau untuk sekarang kan belum kuliah nih, jadi kayak orang tua tuh belum ngerasain gitu loh gimana 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 ngabisin uangnya gitu loh. Jadi kayak kayak kalau cuma ngomong doang mama sanggup nih buat bayarin kuliah, kan itu kayak belum apa ya, belum berpengalaman. Dulu sih pas kakak saya juga gitu ya, emang sih awal-awalnya kayak kuliah aja, tapi ujungnya apa coba, kayak kayak aduh gak punya uang kayak gitu kan, kayak pusing sendiri, ngeluh, terus kayak ngomong ke kita jangan gini jangan gitu kuliah, kayak apa ya, kayak itu tuh makin ngeberatin buat milih kuliah gitu deh sih. Gimana yang lainnya? Saya ingin bertanya ya, itu yang bikin Rini karena keputusan Rini itu nggak pengen kuliah dulu gitu ya, itu hal terberat yang benar-benar Rini pikirin itu apa gitu? Yang pertama tuh itu ya kayak tadi ekonomi ya. Terus yang kedua tuh kayak mikir capek banget gitu gak sih kuliah, kayak harus belajar, kayak kayak udah kayak cukup sampai SMA aja gitu. Itu sih yang diberatin tuh, kayak udahlah gitu, udah males duluan, jadi kayak udah gak semangat buat buat ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Mau tanya dong ke ini ya, itu kamu kan masih yang bimbang gitu ya, mau kerja apa kuliah. Ibarat kerja mah kemauan kamu, tapi kalau kuliah tuntutan orang tua. Tapi kamu ada cita-cita nggak sebenarnya, kayak maunya kuliah nih biar cita-citanya tercapai, atau sebenarnya emang ya udah pengen stuck aja kerja, emang nggak ada cita-cita buat apa gitu. Kalau cita-cita sih ada ya, tapi kan sekarang tuh kayak udah zaman gak sih kalau yang sukses itu gak perlu kuliah, kayak Nggak menjadi. iya kan, jadi nggak setiap yang kuliah itu sukses, terus nggak setiap yang nggak kuliah itu gak sukses gitu kan. Terus sekarang tuh kayak banyak pengusaha-pengusaha gitu yang nggak kuliah, tapi sekarang jadi pengusaha besar gitu loh. Jadi aku juga ada ya cita-cita, jadi kayak pengen, kan sekarang tuh banyak ya yang ngambil kayak bukan kerja kayak itu aja, kayak di pabrik, bukan, kayak kan sekarang tuh bisa eh, menghasilkan uang tuh dari mana aja gitu loh, kan bisa jadi selebgram, TikTok, kan sekarang tuh banyak sosial media yang menyediakan banyak akses buat orang-orang tuh menjadi sukses gitu loh. Ini tuh udah ngomong belum sih sama orang tua ini kalau ini tuh kayak pengen yang tadi itu gitu. Eh, udah ngomong sih ya, tapi kayak tetap paksa-paksa gitu kan. Enggak, yang satunya lagi kayak yang pengen jadi selebgram gitu. Kalau kayak gitu sih belum ya, belum diomongin gitu, tapi aku tuh kayak kalau ngobrolin sama orang tuh kayak udah sih, udah ngejelasin kalau emang gak semuanya harus kuliah gitu kan. Udah kan banyak tuh orang-orang sekitar juga, tetangga, kayak udah lulus cuma diem di rumah gitu, ada yang jualan juga. Jadi kayak kayak apa ya, kayak yakinin gitu kalau nggak semua tuh harus kuliah dulu gitu. Tapi kayak yang ngomongin dari tadi itu belum kayak ngobrolin kalau tentang kayak kerja di media sosial itu belum. Tapi kayaknya kalau orang tua zaman dulu ya,
kan dia nggak tahu ya kalau media sosial itu kayak lebih menguntungkan gitu kan, kayak ajaibnya medsos gitu kan, dia nggak ngerti gitu. Jadi kayak emang kayak belum belum bisa aja kalau ngobrolin yang kayak gitu. Setidaknya harus yakin dulu nih, ngerti dulu apa yang bakalan aku kerjain gitu kan. Kalau kerja di HP, apa sih, ngapain kerja di HP gitu kan, buat apa emang HP bisa ngasilin uang gitu sih. Mau tanya lagi juga ya, Din. Orang tua ini kan itu ya nyuruh ini itu kuliah. Nah ini tuh udah pernah nanya belum sih ke orang tua, maksudnya tujuan orang tua untuk ini kuliah tuh apa? Udah sih kan, aku juga nanya ya alasannya apa, kan mama aku juga maksudnya guru. Nah jadi kayak mau anaknya juga berpendidikan gitu kan, mau, tapi kan ya mending kalau misalkan mama aku tuh kalau masih kerja gitu loh, kan sekarang tuh udah gak kerja. Jadi kayak aku juga kasihan gitu, jadi kayak mikirin juga gak sih gitu, kalau mama masih jadi guru kan aku bisa mempertimbangkan ya, kayak lebih mau gitu kan, kayak gini ya penghasilannya kayak lebih besar gitu. Kalau sekarang kayak buat sehari-hari aja itu nggak cukup, gimana buat aku kuliah nanti gitu. Mau tanya dong, kamu kepikiran ini nggak kayak kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah gitu? Yang mana kan sekarang mah ada kelas karyawan, ada kelas banyak lah, ibarat di kampus juga, apalagi kerja yang tadi kamu bilang bisa jadi selebgram atau apa gitu dari HP juga bisa. Itu kamu kepikiran? Jadi kayak bisa dua-duanya gitu, nggak cuma satu doang. Sebenarnya kepikiran sih, sempat mau kerja tapi sempat mau kuliah sambil kerja gitu kan, tapi nggak dibolehin. Kalau kuliah, kalau kerja kerja gitu, tapi harusnya tetap kuliah gitu, maunya kuliah tapi nggak boleh sambil kerja. Nanti kayak orang-orang yang kayak saudara aku sih, kayak kalau sambil kerja kayak betah kerja, kayak capek banget, mau kuliah lagi tuh capek, kayak nggak ada energi lagi gitu buat kuliah. Ini nih ini ya ditanya kan, kata ibu ini kan maksudnya benar-benar terpaksa gitu ya, apa namanya, buat kuliah, sedangkan ini pengen kerja karena alasan itu ekonomi kan. Nah tapi bisa kalau misalkan kita kuliah sambil ini apa, jadi misalkan kita ke selebgram kan. Nah kalau emang itu salah satunya karena emang apa, mama Rini itu belum nggak kerja lagi, nggak jadi guru, kita coba dulu gitu, kayak misalkan daftar ini beasiswa gitu ya. Jadi kalau emang selagi emang udah ada jalannya gitu ya di kuliah gitu, emang udah kayak di apa, ini nggak dapet ini apa namanya, jadi TikTok juga bisa kayak enggak gitu maksudnya. Jadi didiskusiin lagi mah gimana gitu ke depannya. Sebenarnya pengen gitu kuliah. Apa mau ada rencana buat daftar beasiswa atau apa? Kalau buat beasiswa kayaknya mau aja ya daftar, tapi kan aku ini nggak pintar, jadi kurang di akademik, jadi kayak nggak udah coba sih tapi nggak diterima juga kan. Oh iya. Iya udah coba tapi nggak diterima, ya udah gitu. Jadi kayak harus jalur mandiri, gak kan biasanya mandiri tuh kayak lebih banyak menerima siswa kan daripada beasiswa kayak gitu. Paling kayak di 10 atau 20 kan beasiswa itu kayak yang benar-benar pinter kayak gitu. Aku kan kalau di akademik kurang ya, jadi kayak nggak bisa gitu. Tapi ini pernah berpikir nggak sih kayak misalkan ini kayak pilihan orang tua tuh kayaknya kata orang malah gitu kan pasti itu yang terbaik gitu. Nah menurut ini tuh yang terbaik bagi ini tuh sebenarnya apa gitu? Menurut ini pengennya gimana? Kan ada orang yang ngomong katanya kalau pilihan orang tua itu pokoknya yang terbaik lah, bukan buat anak-anaknya, buat ya mungkin buat pendidikan anaknya juga gitu. Apa ini apa ya? Bingung gitu maksudnya yang terbaik bagi ini tuh gimana gitu, ikut apa kata orang tua apa diri sendiri gitu. Menurut ininya gimana sekarang? Kalau menurut ini ya pengennya sih kerja, tapi kuliah juga ada pengen sih. Iya menurut ini tuh ya yang terbaik bagi Rini itu pilihan Rini sendiri apa pilihan orang tua? Soalnya kan ada yang ngomong itu katanya kalau pilihan orang tua itu yang terbaik. Ada ya kayak kejadian saudara saya, dia emang nggak mau kuliah apalagi kuliah kebidanan nih. Nah tapi si anak itu nggak mau, tapi dipaksa orang tuanya tuh ya kudu kuliah kebidanan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dia sukses di
di kebidanan itu kayak ya pilihan orang tua tuh emang terbaik tuh ada gitu, mungkin nggak semuanya tapi ada gitu. Jadi dia tuh kayak nggak mau kuliah kebidanan, tapi sekarangnya masya Allah sukses banget jadi bidan, nolongin orang tuanya, terus kayak ngebantu saudara-saudaranya gitu kalau sakit. Nah ini tuh ada pikiran nggak sih kayak kayaknya pilihan orang tua ini yang terbaik juga deh gitu. Jadi itu nggak mikir juga. Mikir sih, kayak aku juga pengen gitu kuliah ya, tapi kayak pertimbangannya tuh banyak. Jadi kayak apa ya, kan kakak-kakak ini juga kuliah ya, jadi mama tuh nggak mau gitu loh kalau aku tuh harus kerja gitu. Jadi kayak kayak belum mau gitu anaknya yang kecil ini. Ya kan tadi tuh alasannya ini yang benar-benar berat kan ekonomi ya. Jadi yang benar-benar kayak sebenarnya ngerti gitu perasaan ini gimana sebenarnya pengen kuliah. Tapi di sisi lain pengen gitu, tapi orang tua nih maksudnya udah gak jadi guru lagi. Bukannya kita ngebantu gitu, malah kayak lebih ngeratin gitu, ngerepotin gitu. Jadi pertanyaan tuh kayak ada nggak sih gitu tuh emang kalau orang tua bener-bener nyuruh buat kuliah gitu ya, apa ada dari kakak yang ngebiayain gitu atau dari siapa keluarga gitu? Sebenarnya ada sih ya, kakak juga kayak kuliah aja gitu nanti, nggak apa-apa kalau masalah bayaran kayak gitu kakak aja gitu, A aja atau tete aja gitu yang bayar, terus saling patungan gitu kan. Eh, Terus tapi itu kayak semakin jadi pikiran gak sih, kayak malah udah nih cukup ngerepotin orang tua malah jadi ngerepotin sekeluarga. Iya gitu, jadi kayak jadi orang tua tuh jadi keluar, kakak-kakak tuh kan udah berkeluarga semua ya, jadi kayak udah cukup nih repot sama keluarganya gitu, sama anak-anaknya juga, jadi harus sekolah anak, uang jajan anak, keperluan pribadi, keperluan keluarga gitu, rumah tangga kan, kan jadi Rini nih ucuk ucuk ucuk, Rini kan jadi nambah apa ya, nambah nambah biaya lagi, nambah pengeluaran lagi, nambah beban lagi Belum lagi gitu. kan mungkin kalau kali ini juga udah berkeluarga juga Iya, kan, jadi kayak mungkin keuangannya juga diatur juga. Iya, jadi gitu deh, jadi jadi nambah-nambah beban, jadi dari orang tua jadi ke semua keluarga gak sih kalau gitu. Sebenarnya ngedukung-dukung kan, ngedukung aja kuliah aja. Makanya ini aku bingung, aku harus kuliah apa kerja? Kan yang mau kerja itu cuma aku doang, yang lainnya tuh ngedukung aja kuliah gitu. Tapi aku tuh takut nanti kalau misalkan nanti kuliah berhenti di tengah jalan gitu kan. Jadi beres enggak, ngabisin uang iya gitu. Aku gitu doang. Terima kasih ya yang tadi sudah bertanya. Nah, ini kira-kira puasnya tuh kakak di bidang pekerjaan atau kuliah gitu ya? Kalau saya sendiri sih, saya juga sebenarnya mau kuliah ya, karena saya juga belum siap gitu dengan kerasnya dunia pekerjaan. Iya. Eh, Sumpah ya, jadi kalau lihat dari media sosial juga nyari kerja itu benar-benar susah, sangat susah. Jadi karena sebenarnya saya juga mau banget kuliah itu mau, tapi ya itu gitu loh, saya juga kayak belum siap harus menghadapi dunia kerasnya kerja, belum siap. Jadi kayaknya emang benar sih harus kuliah gitu kan, tapi itulah eh ya, jadi kayak masih ada masalah gitu dari keputusan saya ini, kayak takut, jadi saya tuh overthinking, jadi kayak takut serba takut, jadi takut ngerepotin, takut jadi beban, takut misalkan kuliah juga takut gak jadi apa-apa gitu loh. Aku tuh masih kebingungan antara milih kuliah sama kerja. Aku boleh minta saran dari anggota kelompok? Boleh. Ya, faktor mungkin ini ketakutan Rini itu ya sebelumnya Rini saya tanya ya, ketakutan atau kebingungan overthinking Rini itu seberapa persen sih? Menurut Rini itu benar-benar bingung bagian ini. 50 sih ya, jadi imbang gitu antara kuliah sama kerja. Ya mungkin gini ya, mungkin Rini satu sisi mikir faktor ekonomi gitu kan, satu sisi juga Rini belum sanggup gitu kan dengan pekerjaan, mungkin sama aja capeknya, mungkin kan lebih capek gitu maksudnya di dunia kerja capek, di kuliah juga capek kan, namanya juga
kita menjalani hidup yang nggak ada yang enak dong gitu. Misalnya kita mungkin capek gitu menjalani capek, tapi di balik itu semua kan ini harusnya gitu berpikir gitu, ini pikirannya terbuka gitu kan. Kayak gini loh, banyak orang gitu yang pengen kuliah tapi kayak dia tuh bener-bener nggak bisa banget, ada kayak nggak didukung sama orang tuanya. Malah anak tuh kayak udah sih dituntutnya untuk kerja, malah anaknya dia tuh anaknya pinter tapi dia nggak dibolehin kuliah sama orang tuanya gitu kan. Jadi kan kita mikir ke situ juga, kayak ada orang nih di luar kita kayak pengen banget kuliah tapi nggak didukung sama orang tuanya, walaupun emang faktor ekonominya tercukupi nih warga ini, tapi orang tua itu nggak setuju bahwa dia tuh kuliah, dia tuh harus kerja. Di sisi lain dia juga apa ya, pintar gitu di dunia pendidikannya juga, jadi ya dia juga mengikuti apa kata orang tuanya kerja, tapi di balik itu dia juga berusaha gitu kayak mengimbangi, mungkin dia juga belajar di dunia pekerjaannya gitu kan. Dia juga mungkin dari HP bisa makin pengetahuan mah mungkin dicari dari mana-mana kan bisa ya, dari internet atau dari manapun itu. Jadi saran dari saya tuh ini coba gitu untuk lebih terbuka lagi, wawasan luas lagi antara kerja dan kuliah tuh menurut ini tuh baiknya gimana gitu. Terus juga diskusikan sama keluarga Rini supaya Rini tuh enak gitu, saling terbuka. Coba kalau misalkan Rini ngomong ke orang tua Rini, misalkan Rini nggak mau repotin mama karena Rini pengen bantu nih, ekonomi nggak baik-baik aja, tapi di situ Rini berusaha gitu untuk menanyakan gitu, kalau Rini misalkan semisalkan di dunia perkuliahan nanti Rini nggak bisa gitu ataupun belum bisa ngebantu gitu lah tuh, walaupun emang kan katanya ada yang ngomong kalau kuliah tuh nganggur nantinya percuma, tapi kan balik lagi ke diri kitanya. Kalau kitanya mau gerak, mau benar-benar mencari pekerjaan itu nggak apa ya, maksudnya mau S2 mau S1 walaupun yang nggak kuliah juga ataupun yang pengangguran, kan pengangguran karena emang dia nggak mau gerak, karena dia nggak mau mencari pekerjaan itu sendiri, jadi dia apa ya, namanya juga pekerjaan yang kita harus cari gitu kan. Jadi kalau mikirnya kuliah nanti nganggur gitu kan, itu hilangin gitu, menurut saya kayak hilangin pikiran kayak gitu. Atau kalau emang kuliah nanti kamu bisa mendapat pekerjaan yang lebih tinggi gitu jabatannya. Kalau kan kebanyakan sekarang yang dibutuhin kayak lulusan S2. Kalau kamu misalkan kamu nggak mau di posisi di tempat pabrik ya kayak di perkantoran itu kan, itu dibutuhin harus S2 S1 gitu kan. Jadi harus mempunyai apa ya, kayak sarjana gitu. Sarjana sih cuma pendidikannya itu loh, S1 S2 kan yang dibutuhin. Biar kerjaan kamu juga lebih bagus gitu. Menurut saya kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri, kamu tempatin passion kamu di mana, tujuan kamu di mana baiknya, terus diskusi sama orang tua kamu juga gitu. Menurut saya saran saya dari saya gitu ya. Izin ngasih solusi ya. Tadi yang saya tangkap dari omongannya ini itu kan dia bilang 50-50, jadi kayak imbang. Sebenarnya dia tuh maunya kuliah tapi kerja juga mau, tapi kan kerja lebih ke tuntutan ekonomi gitu ya. Tapi Rini tuh tadi juga bilang Rini pernah nggak sih kayak kepikiran sebenarnya tuh kalau orang tua ngeluh tuh cuma ya udah ibarat ngeluh doang, tapi sebenarnya dia tuh tetap usahain gitu. Kalau emang si orang tua ini tuh mau nyari kuliah pasti ngeluh-ngeluh juga tetap dilakuin. Terus ini juga pernah mikir nggak sih kayak kerja itu lebih berat, kayak misalnya ini udah milih pekerja nih, itu tuh ini udah ada gambaran dong kayak di pekerjaan itu kan lebih berat gitu, yang dimana kalau kuliah ibarat kita nanti tuh kita milih jurusan ini yang dimana jenjangnya udah ada gitu kemana-mananya. Tapi kalau kerja kan kita harus nyari tahu dulu gitu kan, kayak lebih searching lagi kayak penghasilannya berapa atau gimana. Nanti yang ada menurut saya gitu ya, kalau kerja tuh kayak kita udah terjun nih di dunia kerja, yang dimana kita dapat capeknya iya, tapi gajinya nggak sesuai apa yang kita mau dan akhirnya kita nyesel nggak kuliah gitu. Terus juga kalau lebih milih kuliah kan ibarat kayak kesempatan ini, mumpung orang tua ini tuh apa namanya yang mendukung gitu, yang pengen pengen kuliah. Jadi menurut saya mending kuliah dulu gitu. Iya, gak ada salahnya juga ya gitu. Menurut saya tuh kayak kuliah apa ya, yang nggak kuliah juga nggak buruk ya, nggak, maksudnya mungkin sama-sama punya bakat dan potensi masing-masing ya. Tapi kan kalau emang misalkan orang tua kamu masih mendukung, masih sanggup, walaupun emang
mungkin menurut kamu faktor ekonominya tidak stabil, tapi kan kalau orang tua mengusahakan kayak ini ngelihat anak saya gitu kan, kayak apa ya, jadi kayak kamu harus mencoba gitu untuk coba kamu fokusin ke dunia perkuliahan ini, kamu mencari tahu. Jadi nggak semua apa ya, dunia perkuliahan itu apa ya, nggak enak gitu loh, karena kan kamu ngomong kamu kurang di dunia pendidikan ya, maksudnya apa, akademik, maksudnya akademik. Nah kamu juga cari kayak organisasi di sekolah itu ada yang memfungsikan kayak bakat kamu bisa mengapresiasikan atau kamu bakatnya di seni atau nanti kan kuliah juga ada jurusannya dong. Nah kamu tuh cari tahu tentang kamu maunya di jurusan yang mana, bakat kamu di jurusan yang mana gitu. Jadi kamu lebih apa ya, yakinin diri lah, menurut saya yakinin diri, kamu pikir lagi enaknya kamu gimana, ya itu sih menurut saya nggak ada salahnya untuk mencoba gitu. Nah, menurut ini tadi gimana ya setelah diskusi tadi dan solusi-solusi yang telah diberikan teman tadi? Setelah panjang lebar diskusi, pikiran saya sedikit terbuka ya untuk mempertimbangkan lagi antara kuliah. Jadi kayak saya tuh kan kuliah nih kan, jadi di kuliah ini kan saya tadi bilang saya kurang di akademik, dan dengan kuliah mungkin saya bisa belajar lebih banyak ilmu gitu kan, jadi saya bisa memperluas wawasan saya. Nah nanti kan kalau masalah kerja, nanti mungkin abis lulus juga kan kita pasti kerja nih. Jadi kayak untuk saat ini mungkin benar ya kata teman-teman sekalian tadi, kayaknya emang ikutin dulu apa mau orang tua. Saya juga harus ngomongin ini dulu ya sama orang tua, jadi kayak harus dibicarakan dulu. Jadi apakah nanti siap atau nanti takutnya berhenti di tengah jalan, apa ini tuh udah benar-benar siap mulai saya atau enggak gitu, kayak gitu kan. Nah gitu sih, jadi yang saya simpulkan di sini hanya mencoba dulu. Toh abis kuliah saya bisa kerja, abis kuliah saya bisa kerja dengan apa yang saya mau gitu. Jadi kayak misalkan nih kan saya nanti kuliah nih, saya misalkan di bidang seni itu nanti saya ngambil jurusan yang seni budaya gitu ya atau apa gitu. Terus kan nanti saya bisa mengembangkan bakat saya lebih dalam, terus nanti siapa tahu mungkin nanti saya setelah lulus akan membangun iya jadi seniman atau jadi apa gitu kan. Jadi sih gitu. Nah, kira-kira kapan ya rencananya akan dilakukan? Secepatnya sih, karena sekarang juga kan sudah pada dibuka nih ya pendaftaran buat kuliah. Jadi kayak emang ini tuh harus secepatnya dilakukan, karena saya nanti mungkin setelah pulang dari sini saya akan berdiskusi dulu dengan keluarga saya. Nah, ini kapan kita bisa melihat ya hasil dari rencana ini tersebut? Ya mungkin nanti ya setelah saya mulai ngobrol dengan orang tua saya, terus saya mulai mendaftarkan diri di fakultas gitu. Nah, dari diskusi hari ini tuh kan ada banyak tuh ya. Nah, gimana nih menurut teman-teman juga kesimpulan dari hari ini tuh? Ya kesimpulan pada kali ini ya, pada diskusi konseling kelompok ini, saya juga menyimpulkan bahwa itu komunikasi sama orang tua itu penting ya, apalagi tentang masa depan, tentang dunia kita nanti selanjutnya gitu kan, itu penting banget diomongin, apalagi kita yang baru lulusan ataupun lulusan SMA nih yang mau kuliah atau kerja, itu patut dipertanyakan gitu kan, pasti orang tua juga punya harapan gitu kan. Intinya orang tua mungkin memikirkan anaknya tuh yang terbaik, apapun itu mau kuliah mau kerja gitu, itu mah pilihan masing-masing, cuman ada orang tua juga yang menginginkan anaknya kan kuliah juga. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing dan orang tua ya, itu yang paling penting menyimpulkan pada saat ini ya. Yang paling penting itu komunikasi sih, komunikasi sama orang tua tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang kuliah kita. Itu sih menurut saya kayak
pentingnya komunikasi terbuka sama orang tua kita untuk masa depan kita. Nah, betul. Apa ada lagi yang ingin menyimpulkan? Nah, tadi kan udah ada yang nyimpulin nih. Gimana nih kalau misalkan teman-teman ada berada di posisi ini? Coba Mia, gimana pendapatnya nih? Mungkin kalau saya ada di posisi ini ya mungkin sama aja gitu, bingung soalnya itu kan menyangkut masa depan kita gitu ya. Terus kayak itu tuh emang benar-benar apa ya, benar-benar perlu dipertimbangkan banget gitu loh. Sama aja. Nah, ada yang lain? Mungkin karena saya juga pernah ngalamin ya di posisi ambil ekonomi gitu ya. Itu bener-bener bingung loh. Yang pertama tuh bingung ya, pasti bingung. Terus yang kedua tuh kayak apa yang ngerasa diri ini tuh kayak sebagai anak kayak ya Allah gitu belum bisa ngasih yang ini udah merepoti itu sih. Apalagi kalau misalkan tentang orang ya. Iya gitu. Bagaimana perasaan ini setelah masalahnya dibahas? Sudah puas atau belum? Sudah puas sih sedikit terhadap uang gitu. Alhamdulillah ya. Menurut ini berapa persen sekarang tentang kuliah atau kerja? Untuk kuliah 80%, untuk kerja 20%. Jadi udah kayak memilih kuliah. Lebih ke situ ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya kita mau kapan nih? Minggu depan ya. Minggu depan. Ya. Ya, udah, kita minggu depan ya nanti. Boleh juga tuh dibahas permasalahannya. Ada kritik atau saran kesan dari kalian? Boleh diungkapkan? Menurut saya sih kesan-kesannya dari diskusi hari ini tuh kritiknya mungkin kurangnya tanggapan dari anggota kelompok gitu ya, jadi ada yang diem aja gitu kan. Terus pesannya mungkin kayak buat diri kita masing-masing gitu kan ya, jadi komunikasi itu sangat penting gitu kan sama orang tua, apalagi tentang masa depan gitu ya. Mungkin itu aja sih. Terima kasih ya. Kalau ada yang lain? Sudah cukup. Terima kasih ya kepada Rini untuk sudah mengungkapkan masalahnya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi ya dalam diskusi kali ini. Alhamdulillah ya, semangat terus untuk kalian ya. Saya akhiri konseling kelompok ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf atas banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.